Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Kaum Al-Musaddiq. Ada orangnya ada? Wonge teko. Ada orangnya, datang orangnya. Alhamdulillah masih ganteng beliau. Nah, waras. Juga pengurus yang lain, para sesepuh, MC kita Pak Haji Anjar, juga sepupunya Pak Haji Sukron, ada ya? Nah, Pak Haji Andi ada? Apa pulang kampung? Nah, ya Pak Edi ada nggak Pak Edi? Udah lama ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya, para pengurusnya, jamaah yang di sini, yang masih sakit, Allah segera beri kesembuhan. Yang punya hutang, Allah segera lunasi hutangnya. Aminnya kok sabar. Yang punya hutang semua. Mudah-mudahan yang masih miskin Allah cukupkan rezekinya. Yang masih fakir Allah kayakan dengan kekayaan yang barokah. Kalau miskin terus juga nggak enak. Cuma kalau kaya terus takutnya kayak korun, repot. Makanya kekayaan yang barokah, sehat yang barokah. Jadi hidup ini harus penuh dengan keberkahan. Kalau hidup nggak berkah ya nggak enak hidup. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan nikmat kepada kita. Allah memberikan kesehatan kepada kita. Allah memberikan umur kepada kita. Allah memberikan semangat beribadah. Sebab kalau Allah nggak ngasih semangat, kita nggak akan sampai sini. Ngapain ke sini kan begitu? Dapat duit juga kagak. Ngapain? Tapi Allah memberikan semangat kepada kita, memberikan petunjuk hidayah kepada kita. Kita bisa melangkah ke sini, bisa duduk di sini. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Tidak semua orang itu mendapatkan nikmat kayak kita. Allah takdirkan kita duduk di sini. Kita bisa berjamaah. Sebelum jamaah kita sholat sunnah apa? Fajar. Itu khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih utama daripada dunia dan seisinya. Belum sholat subuhnya berjamaah. Berarti ini bukan orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu biasanya itu di zaman Rasulullah itu adalah sholat subuh gak mau berjamaah. Bukan berarti yang gak berjamaah terus munafik, bukan. Jadi sahabat-sahabat Nabi ketika ada sahabat yang lain gak berjamaah itu curiga, jangan-jangan. Setelah kita sholat berjamaah, kita taklim. Dengan taklim kata Rasulullah, khairukum man ta'lamal Qur'ana wa 'allamahu. Kita taklim dengan Al-Qur'an, dengan tafsir. Ini juga terbaik. Setelah itu kita lanjutkan dengan sholat suruh. Lebih utama apa? Bandingannya sama dengan haji dan umroh. Jadi kita nanti itu haji dan umroh, cuma nggak tawaf. Pahalanya sama persis, tidak lebih tidak kurang. Kata Rasulullah sampai 3 kali, tamah 3 kali. Sudah berapa pahala ya kalau kita? Iya, jangan sampai kita umroh juga belum bisa, sholat suruh juga kagak, ngapain? Udah miskin nggak mau ibadah lagi. Tapi alhamdulillah kita ini Allah takdirkan. Ini bagian takdir Allah, takdir yang baik, dan harus kita istiqomah supaya takdir ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah teladan kita, contoh kita, uswatun hasanah. Ciri orang yang cinta kepada Rasulullah adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah. Ittiba itu ngikutin, udah, ngekor aja, ngekor. Cinta kepada Rasulullah. Di antaranya cirinya lagi adalah sering membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Atau kalau mau agak singkat, kadang-kadang kita baca salawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu juga boleh. Itu juga boleh. Itu salawat juga namanya. Jadi akhirnya banyak ulama mengubah banyak sholawat, ada sholawat asghila, ada sholawat nariyah, walaupun itu bukan dari Nabi. Itu termasuk bagian daripada kreasi untuk memuji Rasulullah, untuk membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir kita masih dalam surat An-Nazi'at. Setelah kita berbicara tentang tiupan yang mengguncang alam, tiupan yang mematikan makhluk semuanya, maka bagi Allah gampang untuk membangkitkan lagi. Itulah yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur dengan tiupan malaikat Israfil. Jadi setelah ditiup pertama itu hancur semua, mati semuanya, tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menghidupkan malaikat Israfil, tiup, hidup semuanya. Itulah yang disebut dengan hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan ada Yaumul Qiyamah, hari di mana manusia berdiri. Jadi kiamah itu sebenarnya ketika kita berdiri di mahsyar, kemudian dibahasakan oleh kita kiamat. Nah, itu, ya kan? Karena nama kiamat itu banyak. Al-Waqiah termasuk nama hari kiamat, dari akhir. Maka orang-orang kafir mengatakan yaquluna inna lamarduduna fil hafira aidza kunna 'idhaman nahira qalu tilka idan karatun khasira fa inna ma hiya zajratun wahidah fa idahum bisahira. Nah, ini gaya-gaya manusia yang tidak percaya kepada hari kiamat. Makanya jangan begini kita ketika kita mengantar orang yang meninggal dunia, kita mengantar beliau ke tempat peristirahatan terakhir, kuburan. Itu dianggap peristirahatan terakhir, berarti kiamat gak ada. Ini kurang tepat bagi saya, walaupun orang awam ya kita maklum ya, tapi bahasa gak tepat. Tempat peristirahatan terakhir, tempat peristirahatan terakhir kita di mana sih? Di surga, bukan di kuburan. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya kapan seseorang mukmin itu beristirahat, apa kata beliau? Ketika kakinya sudah menginjakkan di surga, ini baru beristirahat, bukan di kuburan. Karena di kuburan ada pertanyaan kan, ada siksa atau neraka, belum bisa istirahat. Kurang itu udah gitu terakhir lagi, berarti nggak ada alam lagi setelah kuburan. Nah, ini kita perlu kita luruskan agar kesalahan ini tidak istiqomah kesalahan ini, karena dianggap peristirahatan terakhir. Oh, berarti terakhir kuburan itu berarti nggak ada lagi hari kiamat gitu. Ya, atau logikanya kan begitu. Nah, ini perlu kita luruskan. Orang-orang ateis kan
Nanti Tuhan nggak percaya kiamat. Nggak tahu siapa pertama kali ngomong ke tempat peristirahatan terakhir. Belum, kita belum istirahat. Makanya orang-orang kan mengatakan inna lamarduduna fil hafirah. Apakah betul kami ini akan dikembalikan dengan kehidupan kayak kita masih hidup kita ketika kita di dunia? Aidza kunna idzaman nahira. Masa iya setelah tulang belulang hancur dihidupkan lagi bisa menjadi manusia seperti semula? Sampai dia ngomong idzan karratun khasirah. Kalau begitu berarti itu merupakan suatu pengambilan yang sangat merugikan. Tapi jawaban Allah bagaimana? Fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahira. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Selesai. Nggak tahu suaranya kayak apa itu ya. Suara tiupan trompetnya malaikat Israfil itu kita juga nggak tahu, bentuknya juga nggak tahu. Kadang-kadang ada yang iseng, Ustaz, yang niup trompet kan malaikat Israfil. Ya, ini kan belum kiamat. Lalu kerjaan malaikat Israfil ngapain gitu? Jawabannya ngelapin trompet gitu. Oh, nggak usah pertanyaan gitu. Malaikat itu selalu bertasbih, berzikir, nggak ada waktu nggak untuk bertasbih. Jadi jangan anggap malaikat ngopi kayak kita gitu loh. Nggak ada nganggurnya. Malaikat itu kalau disuruh Allah kamu bertasbih, ya sampai kiamat pun bertasbih. Malaikat itu kan nggak maksiat. Suruh nyambut nyawa ya pekerjaan nyambut nyawa aja. Kalau kita kan enggak, disuruh ngalor kita ngidul. Emang manusia. Kalau malaikat kagak. Jadi nggak ada ceritanya malaikat salah nyambut nyawa, itu nggak ada. Kalau kita didatangi ya udah selesai udah. Fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahira. Udah, kamu baliklah dibangkitkan. Di bumi, ya di bumi, cuma bumi bukan bumi yang sekarang kita tempati. Bentuknya sudah berbeda. Dikembalikan lagi. Itu yang namanya hari kebangkitan. Kemudian hari Yaumul Hasr, hari di mana manusia digiring ke mahsyar. Setelah itu terjadi namanya Yaumul Qiyamah ini, yang menyakitkan banyak orang, yang menderita, di mana keringat ada yang sampai selutut, ada yang sepusar, ada yang sampai telinga, ada yang tenggelam oleh keringat saking panasnya waktu itu. Matahari didekatkan, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dalam kondisi belum sunat, golar-golar gitu kali ya. Ya kita jangan mikir ke situ juga, nafsu udah nggak ada. Kata ibu-ibu, nanti kan kelihatan nanti. Kalau papasan sama Pak Ustadz gimana? Boro-boro mikir ke situ. Saking bingungnya, nggak peduli dengan yang lain yang sudah kita bahas dalam surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Lari dari keluarganya, lari dari bapaknya, ibunya, saudaranya, pokoknya nggak ada yang peduli. Makanya hari Yaumul Qiyamah itu sangat menyakitkan, berdiri lama dan nggak tahu sampai kapan, sehingga mereka berteriak-teriak minta segera dihisab walaupun masuk neraka. Itu belum hari hisaban, belum. Akhirnya kan saking capeknya mereka berinisiatif, udah kita minta dekengan lah, minta backingan ke Nabi Adam. Kali Nabi Adam juga angkat tangan, ke Nabi Nuh angkat tangan, ke Nabi Ibrahim angkat tangan, ke Nabi Musa, Nabi Isa angkat tangan. Setelah sekian lama ketemu Nabi Muhammad baru, Nabi Muhammad minta kepada Allah agar dikasih kesempatan menolong umatnya. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma.
Rasulullah sujud, tidak diangkat kepalanya sebelum dikasih mandat oleh Allah untuk menolong umatnya. Setelah dikasih mandat baru diangkat kepalanya. Rasulullah menolong umatnya, memberi syafaat kepada umatnya, baru nabi-nabi yang lain bisa memberi syafaat kepada umatnya. Dan sangat butuh waktu itu kita. Ya sangat butuh sekali. Kita akan menghadapi yang namanya yaumul hisab. Penentuan kita di tangan kanan atau kiri. Dan kita nanti akan yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Manusia itu akan melihat video-video, film-filmnya, rekaman-rekamannya nanti di dunia. Judi dia, maksiat dia, sholat dia, ngaji dia akan kelihatan nanti. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Jadi nanti akan film kita akan kelihatan. Rekaman kita lagi ngaji kita, waduh, kelihatan nanti. Masa sih Tat? Ya buktikan aja nanti. Kita ini setiap waktu direkam oleh Allah. Ada malaikat yang mencatat kulit kita menjadi saksi, merekam juga. Kulit ini merekam kan? Kulit kita itu merekam. Rekamannya Masya Allah luar biasa. Malaikat kulit kita merekam. Allah Maha melihat. Betapa malunya ketika dibuka rekaman kita penuh dengan kemaksiatan. Tapi betapa bahagianya ketika melihat rekaman kita penuh dengan kebaikan-kebaikan. Ustaz, bagaimana kalau kita maksiat? Ya kalau kita tobat ya dihapus rekamannya itu. Gampang. Dihapus. Ya dihapus. Makanya ada doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fani. Allahumma innaka afuwun. Afuwun itu pemaaf, artinya apa? Yang menghapus. Afu itu menghapus. Ada tulisan dihapus, ada rekaman dihapus. Itu. Jadi kita akan melihat nanti. Sampai orang kafir apa? Wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nyesel jadi manusia. Coba kalau saya jadi tanah aja. Penyesalan yang berkepanjangan yang tidak ada akhirnya dan tidak ada gunanya sama sekali. Makanya kesempatan hidup ini harus kita gunakan. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam untuk kehidupan akhirat. Di dunia kalau kita nanam singkong akan panen singkong, nanam padi akan panen padi. Begitu juga ketika kita di dunia menanam kebaikan akan panen kebaikan. Ketika kita menanam keburukan akan panen keburukan. Tergantung mazru'atul akhirah, tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Itulah. Maka kita siapkan tanaman-tanaman itu. Amal-amal soleh kita, sholat kita, puasa kita, sodakoh kita, taklim kita. Ini namanya kita lagi bercocok tanam. Nah, kalau kita nggak bercocok tanam gimana? Ya nggak dapat apa-apa. Ya rugi. Orang panen kita enggak. Malu, sedih. Nah ini ayat-ayat ini turunnya di Mekah. Supaya apa? Akidah umat itu kuat, iman kepada hari kiamatnya itu kuat. Kalau orang imannya kepada hari kiamat kuat, maka ibadahnya pun kuat. Otomatis. Kenapa? Sadar bahwa nanti akan ada pertanggungjawaban. Itu loh. Orang yang imannya kepada hari kiamat kuat, maka untuk maksiat itu susah. Sadar ada hari yang tidak ada batasnya nanti, yaitu pada hari kiamat. Makanya mulai sekarang, bukan mulai sekarang, mungkin dari kemarin-kemarin kita sudah menyiapkan diri kita. Karena mau nggak mau kita akan berhadapan dengan yaumul kiamat. Cepat atau lambat kita akan menghadap itu. Dan pintu hari kiamat, pintu daripada akhirat adalah
kuburan. Yaitu pintu gerbang menuju akhirat adalah kuburan. Itu yang disebut dengan kematian. Maka kita harus banyak ingat mati, oh bakal mati. Dan kuburan itu penentu. Kalau di kuburnya itu dapat nikmat, maka di akhirat akan lebih lagi nikmatnya. Kalau di kuburan dapat siksa, maka di akhirat lebih dahsyat lagi siksanya. Itulah kenapa sahabat Utsman bin Affan ketika lewat kuburan itu menangis. Setiap lewat kuburan menangis sampai jenggotnya basah oleh tangisan. Itu. Kenapa? Karena sadar sahabat Utsman bin Affan bahwasanya kuburan adalah awal daripada akhirat. Pintu gerbang untuk menuju akhirat adalah kuburan, dan kuburan penentu di akhirat bahagia atau tidak. Hanya saja kalau kita dikubur itu ada harapan, doa-doa dari kaum muslimin, ya kan? Sehingga ada doa yang masyhur kan, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa saudara-saudara kita yang muslim, laki-laki perempuan, yang beriman laki-laki perempuan, baik itu dari yang hidup maupun yang sudah mati. Itu maka ketika doa itu yang khusyuk kita, jangan selewatan doang. Supaya apa? Saudara-saudara kita yang nggak punya anak yang soleh, yang anaknya nggak pernah mendoakan, kecipratan doa itu loh. Itulah ikatan kita, persaudaraan kita dengan sesama muslim. Itu bukan hanya di dunia, termasuk sampai ke alam kubur. Nah iya toh, kita mendoakan saudara-saudara kita yang hidup maupun yang mati. Ini kan ikatan luar biasa, doa ikatan yang ukhuwah yang luar biasa ini. Sampai ke kuburan. Itu loh. Jadi bahasa kita itu nggak ada yang namanya masing-masing itu. Kita doa itu. Baik yang hidup maupun yang mati. Itu loh. Makanya kalau kita doa itu ya khusyuk gitu. Jangan kita itu selewatan. Yang khusus kenapa? Supaya doa kita dikabulkan. Saudara-saudara kita yang lagi disiksa di kubur, itu Allah angkat siksaannya, begitu loh. Karena nggak semuanya saudara kita punya anak yang soleh yang mendoakan. Nggak semuanya saudara kita yang muslim itu punya ilmu yang manfaat, yang dimanfaatkan oleh umat manusia di dunia. Nggak semua saudara kita yang muslim itu punya sedekah jariyah. Itu. Maka apa yang kita lakukan? Doa. Biasanya kita habis sholat kan begitu. Baik. Itu penting itu. Dan untuk semua umat Islam itu, nggak peduli orang Indonesia maupun orang luar Indonesia, jangkauannya internasional, sampai ke kuburan, di kuburan mana aja itu. Inilah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Itu loh. Enak kan jadi orang muslim gitu, enak. Doa kita itu kemana-mana. Kalau Allah kabulkan doa kita, itu menjangkau seluruh dunia. Berapa ratus juta orang, berapa miliar orang itu kena doa itu. Siapapun yang muslim, siapapun yang beriman kepada Allah, itu kena doa itu semuanya. Walaupun kadang-kadang kita khususan doa kita untuk orang tua kita, ya kan, lain lagi. Itu kan doa khusus, spesial itu ada bingkisan tersendiri. Mudah-mudahan kita semuanya Allah ampuni dosa-dosanya. Dan orang-orang tua kita Allah ampuni dosanya. Dan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia Allah ampuni dosa-dosanya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha
faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya fa'arahu al-ayat al-kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula inna fi dzalikal 'ibratan liman yakhsha. Baik, setelah kita berbicara tentang hari kiamat, jadi Quran itu ya bicara hari kiamat, bicara dunia. Tadi berbicara tentang hari kiamat, kebangkitan. Kemudian kita juga disuruh untuk meninjau ulang peristiwa-peristiwa dunia agar menjadi ibrah bagi kita. Ada manusia yang luar biasa durjananya sampai ngaku jadi Tuhan. Ada pejuang yang hebat, namanya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam ini adalah Nabi yang paling banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran, 136 kali. Nabi Muhammad cuma 25 kali. Fir'aun 74 kali. Kita yang nggak disebut. Ya, kita termasuk disebut dalam kategori orang-orang yang beriman. Ya, kita disebut juga ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Ini seruan kita, berarti masuk kita. Cuma nama kita nggak disebut secara itu. Ya, Quran kalau nama kita dicantumkan juga ya tebelnya kayak apa. Ini kita diingatkan peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang penuh dengan apa? Ibrah, pelajaran akan arti sebuah perjuangan, akan arti sebuah keimanan, akan arti pentingnya dakwah tauhid, akan arti keberanian dalam menegakkan kebenaran, akan arti siap berkorban dengan harta dan jiwa dalam menegakkan kebenaran. Sehingga kisah Nabi Musa dan Fir'aun itu diulang sampai 136 kali. Ini merupakan suatu pelajaran bahwa Nabi Musa, model-model Nabi Musa di setiap zaman itu akan ada. Model-model Fir'aun di setiap zaman itu pasti ada. Fir'aun ini simbol penguasa yang zalim, penguasa yang zalim, penguasa yang seakan-akan bahwa segala-galanya adalah miliknya, penguasa yang kejam kepada rakyat. Fir'aun. Tapi begitulah Allah, ketika ada orang yang durjana, Allah siapkan pejuang yang menghadapinya, yang akan menghancurkan kekuasaannya. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, telah datang kebenaran, wa zaqal batil, dan hancurlah kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu akan hancur. Sehebat apapun Fir'aun, saking hebatnya Fir'aun itu yang katanya nggak pernah sakit, kekuasaannya luar biasa, sampai akhirnya aku jadi Tuhan, akhirnya hancur juga kekuasaannya. Jadi ketika ada pemerintah yang zalim, pemerintah yang lalim, kejam, pasti Allah siapkan orang-orang seperti Nabi Musa alaihissalam. Itu pasti, nggak mungkin nggak. Sebab kalau nggak disiapkan, ya udah dunia ini hancur udah. Kan nggak ada orang yang bertauhid, nggak ada cahaya kebenaran yang disampaikan. Ketika Fir'aun berkuasa, Allah menyiapkan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa ketika disuruh untuk idhab ila fir'auna, apa doanya? Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus, dan Nabi Musa juga minta apa? Minta penguat.
minta juru bicara siapa? Nabi Harun alaihissalam. Karena Nabi Musa itu agak cadil, tapi beraninya luar biasa. Jadi kalau ngomong itu agak cadil menurut ayat itu. Yang fasih siapa? Nabi Harun. Dan Nabi Musa ini luar biasa, 136 kali disebutkan dalam Al-Quran. Itu loh. Hampir seluruh surat. Terakhir Fir'aun disebut dalam surat apa? Surat Al-Fajr. Fajr itu artinya apa? Fajar. Artinya apa? Itu terakhir disebutkan Fir'aun. Berarti ketika fajar Islam menang, fajar Islam itu muncul, fajar kemenangan Islam itu muncul, maka penguasa-penguasa yang zalim, yang lalim itu akan hancur, tidak ada lagi. Ini syarat dalam Al-Quran. Surat Al-Fajr terakhir disebutkan nama Fir'aun. Ketika fajar kemenangan, ketika hadis la yablughanna hadzal amru ma balaghal lailu wan nahar wala yatruku baita matrin wala huwa barin illa adkhalu bi hadzal din bi izzi azizin aw bi dhulli dhalilin izzan yu'izzu bil islam wa dhullan yudhillu bil kufr. Ini hadis tentang akhir zaman, tentang fajar kemenangan Islam. Islam menguasai dunia, seluruhnya kekuasaan dipegang oleh umat Islam, seluruh dunia dinaungi oleh syariat Islam, seluruh dunia dinaungi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ketika itu Fir'aun itu nggak akan ada, udah nggak disebut lagi, udah. Itu loh, iya kan, di surat Al-Fajr. Karena hadis tadi itu menunjukkan kekuasaan Islam penuh seluruh dunia, di ujung dunia manapun. Kalau sekarang masih ada orang-orang pedalaman yang nggak disentuh oleh cahaya Islam, nanti semuanya akan disentuh di pedalaman manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, akan tersentuh oleh cahaya Islam. Di situ cuma ada dua orang yang menang dengan kemuliaan atau kalah dengan kehinaan. Cuma ada dua. Tidak ada tengah-tengah. Siapa yang menang dan mulia? Islam, kaum muslimin. Siapa yang terhina, yang kekeh dengan kekafiran akan terhina. Cuma ada dua. Nah ini, kita kembali kepada kisah Nabi Musa disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nazi'at ini. Hal ataka hadits Musa. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah Nabi Musa? Jadi berita tentang Nabi Musa sudah sampai belum? Itu untuk menggedor kesadaran kita. Ingat kaum muslimin, sudahkah berita tentang Nabi Musa sampai kepada engkau, sampai kepada kalian? Baik kaum muslimin, lihatlah bagaimana perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Apa? Idnada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, yaitu lembah tua, itulah Nabi Musa mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah. Apa kata Allah? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, karena Fir'aun itu tagut. Tagut itu dari tago. Itu. Jadi Fir'aun itu tagut. Apa sih? Orang yang melampaui batas. Batas apa? Batas syariah. Itu. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ini. Tapi mudah-mudahan di Indonesia ini nggak ada model Fir'aun. Amin insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin kita pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang rajin ibadah, yang amanah, yang cinta kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapapun nantinya yang jadi presiden 2024, mudah-mudahan itu awal daripada kebangkitan kaum muslimin, awal kemenangan kaum muslimin. Siapapun yang jadi, andaikan dia itu tadinya buruk hatinya, rusak Islamnya, mudah-mudahan Allah islahkan, Allah perbaiki. Itu aja harapan kita, optimisnya begitu. Nah, supaya kita nggak putus asa. Siapapun yang jadi presiden, harapan kita 2024 itu awal kebangkitan kaum muslimin, karena dunia sangat menunggu kebangkitan Islam di Indonesia. Iya, emang dunia itu menunggu.
Saudara-saudara kita yang lain itu menunggu kapan Indonesia ini bangkit. Sebagai saudara kita yang mayoritas Islam terbesar di dunia, masjid terbanyak, pesantren terbanyak, ulamanya terbanyak, habaib terbanyak, masa nggak bangkit lagi? Masa nggak bisa memenangkan pertarungan dunia? Masa nggak menjadi negara superpower dunia? Ini dunia lagi menunggu kita, diakui atau tidak. Dengan alamnya yang melimpah, masa nggak bisa? Siapapun yang jadi presiden, ini adalah awal kemenangan kita, insya Allah. Nah, kita ini bahas Fir'aun. Nah, ini lagi bahas Nabi Musa dan idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun karena melampaui batas. Disuruh apa? Disuruh berdakwah, menyadarkan Fir'aun. Dan Nabi Musa tadinya itu orang dalam. Dia itu orang dalam istana, mau angkat Fir'aun. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun itu kan sudah mati-matian takut dengan adanya bayi Bani Israel yang akan mengguncang kekuasaan, yang meruntuhkan kekuasaannya, kan? Melalui para dukun-dukun ahli nujumnya, kan? Dikasih tahu ramalannya memang benar. Jadi ramalan itu kadang benar, Pak ajar ya. Enggak semua orang ramalan salah. Enggak ada benernya, ini ramalan tukang nujumin benar. Apa kata Nabi Nujum? Bani Israel nanti akan menghancurkan kekuasaan. Apa yang dilakukan Fir'aun? Semua bayi Bani Israel dibunuh, cuma digilir. Tahun ini dibunuh, tahun depan enggak, tahun depannya lagi dibunuh. Begitu, setiap bayi dipotong kepalanya. Kenapa? Takut akan mengguncang kekuasaannya. Jadi penguasa yang dolim itu sebenarnya gemetar loh, nggak tenang hidupnya. Jangan-jangan ada yang merongrong kekuasaan saya, jangan-jangan ada yang membongkar aib saya, jangan-jangan nanti akan menghancurkan karir saya. Ketakutannya luar biasa. Itu loh, ketakutannya luar biasa. Fir'aun ini takut sehingga apa, bayi dibunuh. Tapi kekuasaan Allah luar biasa. Nah, itu apa yang terjadi? Justru manusia yang akan menghancurkan kekuasaannya dipelihara oleh dia. Waktu digendong kan dia itu apa itu, tarik jenggot Fir'aun. Itu mau dipenggal kepalanya. Kata Aisyah, jangan dulu, udah tenang aja deh bang, gitu. Kalau bahasa kita ini bahasa saya itu udah. Nah rupanya Fir'aun ini sangat cinta kepada Asia, istrinya. Tunduk kepada istrinya tuh, penguasa begitu tunduk sama istrinya. Itu jangan, ini ada manfaatnya untuk kita, udahlah, namanya juga bayi. Kalau pengen tahu bahwa bayi ini nggak ngerti apa-apa, coba kasih roti sama api. Dikasih, ternyata Nabi Musa milih apa? Milih api, dimakan tuh api, tuh kan? Tuh kan? Iya, itu penguasa yang dolim kayak begitu, tunduk dengan istrinya. Apalagi kita ya, tunduk sama istri. Aduh, takut sama istri. Loh, ini kok sudah siang ini kayaknya ini. Nah, belum apa-apa ini materi ini. Masih berapa menit lagi? Oh, masih lama ya. Masih lama. Enggak, masalah baru ngomong tentang Fir'aun ini. Jadi ya Allah, ternyata manusia bayi yang akhirnya wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Allah limpahkan kasih sayang kepada Fir'aun untuk sayang kepada Nabi Musa. Jadi di hatinya itu disusun kasih sayang kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Fir'aun itu sangat sayang kepada Nabi Musa. Padahal itulah yang akan menghancurkan kekuasaannya. Dipelihara, dibesarkan, dididik di istananya. Dan setelah lari dari negeri Mesir ke Madyan dan ketemu namanya Su'aib, menurut riwayat itu bukan nabi karena eranya berbeda, kemudian nikah, kemudian pulang ke negerinya, disuruh terus kemudian diperintah untuk berdakwah kepada Fir'aun, untuk menyadarkan Fir'aun karena kelalaiannya luar biasa. Dengan rakyat kejam, ngaku Tuhan lagi, bikin undang-undang sendiri, nggak mau pakai syariat Allah, pakai syariatnya sendiri. Itu Fir'aun itu.
Itu kejam. Maka Allah perintahkan Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Nah itu, fakul halaka ila antazakka, dan katakanlah kepada Firaun, apakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan. Nah ini dialog apa? Disuruh dialog. Jadi dakwah itu disuruh dialog. Maka di dalam surat yang lain itu, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh untuk berdakwah kepada Fir'aun itu, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan perkataannya layyina, yang lembut. Tuh. Jadi kita dakwah itu yang lembut, bukan yang kasar, bukan dengan memaki-maki. Lembut bukan berarti kalem, tapi dengan bahasa tertata, tidak kasar, tidak maki-maki. Dengan hujah yang jelas, hujah balighah, dengan hujah yang sangat jelas sekali. Gitu loh. Jangan maki-maki. Gitu loh. Jangan, maaf, kadang-kadang bahasa binatang, nggak perlu lah. Kita dakwah dengan qaulal layyina. Jadi dengan Fir'aun saja disuruh untuk ucapan yang lembut. Supaya apa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Supaya Fir'aun ini sadar atau ingat atau takut kepada Allah. Jadi Nabi Musa itu nggak arogan. Nabi Musa memang punya watak yang keras. Sekali mukul orang mati kok. Lah ya, orang Mesir kan dibunuh itu sama Nabi Musa. Dipukul sekali pukulan doang langsung mati langsung. Tenaganya juga pol. Iya. Loh, kurang apa ya Nabi Musa kuatnya? Orangnya juga keras wataknya. Tapi diingatkan sama Allah, jangan keras. Faqula lahu qawlan layyina. Maka ini etika kita dakwah kepada penguasa, kepada yang lain juga, maka dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa caci maki. Ketika ada orang bersalah, yo jangan dicaci maki. Atau kita ngomong, jangan ngomongin orangnya langsung. Fir'aun ini kan bukan nama aslinya. Kalau nggak salah namanya Menapta bin Ramses II. Itu loh. Fir'aun ini bukan nama asli. Itu loh. Etika dalam dakwah. Jadi kita itu dalam dakwah itu jangan caci maki. Makanya ada istilah kaidah dakwah itu at-tarbiyah la ta'riyah. Kita itu mendidik, bukan menelanjani. Didik umat. Fir'aun aja Nabi Musa disuruh lemah lembut, apalagi dengan umat yang biasa-biasa aja kan. Jangan dengan cacian. Itu loh. At-tarbiyah la ta'riyah. Jangan dipermalukan orang yang maksiat itu. Dibimbing, diarahkan. Nah ini dialog Nabi Musa alaihissalam dan Firaun. Apakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Jadi maksudnya adalah bagaimana menurut kamu ajakanku itu, karena tujuanku adalah untuk membersihkan engkau dari kesesatan. Diajak untuk tazkiyah, tasyiatun nufus, memberikan jiwa. Loh, jiwanya Fir'aun kotor, ya kotor, gimana aku jadi Tuhan? Maka kita perlu ada tazkiyah umat. Maka fungsi Rasulullah SAW diantaranya tugasnya adalah walladzi ba'asa fil ummina rasulan min yatlu alim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Tuh. Nih, tiga tugas dai yang penting adalah membacakan ayat-ayat Allah, jadi mengajarkan Al-Quran. Wa yuzakkihim, mengadakan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa dari kekotoran jiwa, dari kesirikan, dari ketakaburan, macam-macam harus dibersihkan. Terus wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan, memperdalam kandungan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itu. Nah, Nabi Musa datang ke Fir'aun itu apa-apa untuk mentasyiah Fir'aun.
untuk membersihkan jiwa Fir'aun dari ketakaburannya, ngaku Tuhan kok. Itu loh, ngaku Tuhan seperti itu. Wa hadiyaka ila rabbika fatakhsha, dan kamu akan dibimbing, akan aku bimbing untuk menuju kepada jalan Rabb dan mentaati. Artinya apa? Nabi Musa itu maunya menuntun Fir'aun, membimbing Fir'aun, mendidik Fir'aun, untuk mentarbiyah Fir'aun dari manusia yang penuh dengan durjana, manusia penuh dengan dosa, kesombongan, diajak untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah namanya. Jadi kita mengajak umat itu ke jalan dakwah, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bimbing. Namanya juga bimbing kan, nggak jorokin. Dituntun, diingatkan ketauhidan, diingatkan hari kiamat, diingatkan kewajiban-kewajiban kita. Gitu loh. Tapi rupanya apa? Rupanya Fir'aun itu menolak. Akhirnya apa? Farahul ayatal kubro. Nabi Musa menunjukkan mukjizat luar biasa. Nih, tangannya diginiin, keluar apa? Cahaya seperti matahari. Itu diantara mukjizat Nabi Musa. Di mukjizat itu apa? Untuk menunjukkan bahwasanya yang dibawa itu benar. Dan mukjizat-mukjizat itu terjadi pada para nabi, para rasul. Tapi mukjizat yang paling agung adalah Al-Quran, karena Al-Quran sepanjang masa. Kalau mukjizat Nabi Musa itu hanya berlaku zaman Nabi Musa doang. Hanya saja nanti para ulama itu ada namanya karomah. Nah itu keanehan-keanehan bisa terjadi pada para ulama seperti itu. Ini kayaknya harus ada pertanyaan dulu, ini kan sudah siang ini ya, supaya takutnya ada yang unek-unek pengen nanya. Ini belum selesai ini ya, belum selesai, film Fir'aun belum selesai. Silakan. Jadi sebelum bertanya supaya kita bisa mengikuti apa yang disampaikan Ustaz, bahwa bulan kemarin itu kita membahas surat An-Nazi'at itu mulai dari tentang malaikat dengan sisi dengan kelebihannya, kekuatannya, kemudian sekarang masuk ke dalam konteks hari kiamat. Kemudian Allah memberikan contoh kekuatan yang ada pada manusia, itu Fir'aun bisa menggunakan. Ini masih berlanjut nih, Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak menghilangkan hikmah dari surat ini, bahwa minimal yang kita bisa lihat dari apa yang disampaikan adalah bahwa segala kekuatan itu jangan sampai disalahgunakan, jangan sampai membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan jika ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya dengan masalah doa. Jadi saya sering mendoakan orang tua, tapi kadang-kadang saya ada keraguan begini, karena orang tua saya dulu itu boleh dikatakan akidahnya nggak jelas. Karena dulu itu nggak seperti sekarang, kita merawat iman itu dengan seperti ini kita mati. Dulu itu nggak ada pengajian. Jadi apakah akidah orang tua itu benar atau tidak? Makanya kadang-kadang kita sering membaca mendoakan orang tua yang ada di kubur. Jadi ada dua, sampai apa tidak gitu loh, karena meragukan dengan akidahnya atau itu. Keduanya begini, doa kita yang dibacakan kepada Allah dengan bahasa Arab, kita kadang-kadang menghafal doa itu berpanjangan, tapi kita sendiri kadang-kadang nggak tahu artinya. Kemudian ada lagi satu doa yang sebelum berdoa kita diawali dengan membaca Al-Fatihah dan membaca dua ayat terakhir daripada Al-Baqarah sebagai pembuka doa. Kemudian selanjutnya kita pakai bahasa Indonesia dan kita ngerti. Bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya Pak.
Pertama masalah akidah, selama dia itu mengaku muslim, ya kita percaya bahwa dia itu seorang muslim. Ya, sehingga Usama bin Zaid pernah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dibunuh kan? Dikira pura-pura kan? Ya Rasulullah itu berlepas diri, malah marah Rasulullah. Kenapa? Dia sudah mengatakan la ilaha illallah kok dibunuh. Tapi kan bisa hatinya itu munafik, ada semacam keraguan dan lain sebagainya. Emang kamu sudah membuka hatinya? Artinya apa? Bagaimana memang orang-orang tua kita yang awam-awam, oh dia ngaku muslim dan bersahadat, itulah dia sudah akidahnya benar. Adapun kadang-kadang perlu disempurnakan betul, ada beberapa yang perlu kita luruskan. Yang selanjutnya doa dengan bahasa Indonesia ya. Doa memang pertama doa yang paling bagus di Al-Quran, yang kedua di sunnah Rasulullah SAW, yang ketiga adalah doa-doa dari para ulama dan kita sendiri. Tentunya dalam doa itu kadang-kadang ada hajat kita tersendiri. Kalau memang kita nggak bisa dengan bahasa Indonesia, ya Allah nyuwun paringi rezeki ingkang kathah, pakai bahasa Indonesia ora apa-apa, bahasa Jawa. Jadi minta kepada Allah dengan bahasa kita nggak apa-apa. Tapi bagaimana kalau kita bahasa nggak ngerti artinya? Ini masalah. Kita doa dengan pakai bahasa Arab tapi nggak tahu artinya. Ini kan Allah saya paham yang kita ucapkan, tapi kan kita nggak paham yang kita minta. Itu agak ya bisa nggak dikabulkan, kita minta nggak jelas permintaannya kok. Itu seperti. Dan etika doa pertama dengan kita memuji, makanya ada hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amu hamdan yuafi ni'amu wazidah. Nah, itu termasuk kita membaca puji-pujian, ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghis. Terus kita membaca sholawat, gitu loh. Jadi terus kemudian kita tutup dengan sholawat juga. Itu etika kita, doa kita supaya diijabah. Jadi kita memuji kepada Allah. Jadi biasanya orang-orang kita kan alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amu wazidah, kan gitu. Jadi doa-doa dengan pujian-pujian. Jadi supaya kita itu, doa kita itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang hamdan syakirin, hamdan na'imin boleh. Kemudian membaca dengan puji-pujian, dengan memuji kepada Allah, terus kemudian baca sholawat. Nah, itu termasuk bagian daripada etika kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau kita doa dengan ditambah lagi dengan akhir surat Al-Baqarah, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus doa kita terus ketika kita doa itu mungkinun bil ijabah. Kita harus yakin bahwa doa kita diijabah. Termasuk doa kita mendoakan orang tua kita, doa mendoakan saudara-saudara kita, terus kita berdoa sendiri, kita harus muqinum bil ijabah, bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Itu loh, Allah akan mengijabah doa kita, karena Allah itu ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan mengijabah. Seperti itu ya Pak. Ya silakan mengenai. Baik, ya ini karena sudah selesai, tapi insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, kita itu dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin
فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمصلحينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارحمنا فإنك خير الراحمين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.